pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, menjadi doa saya senantiasa Tuhan berikan kesempatan buat saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Kembali kita mau mengisi bejana hati kita dengan kebenaran firman yang akan menopang dan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari berganti hari, Engkau selalu menyertai kami. Sekalipun hari telah berlalu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kami. Dan di pagi hari ini kami tetap mempercayai akan kasih setia-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan pada hari ini pun kami mau tetap genggam erat tangan Tuhan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari ini dengan penuh semangat. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu hati kami kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menerangi setiap jalan kami. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu ini dan berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kami berada. Tuhan berikan kami kekuatan, semangat, damai sejahtera dan sukacita melampaui akal dan pikiran kami untuk menghadapi setiap tantangan hari ini. Mau sambut firman Tuhan hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, menang mengatasi rasa minder. Pernahkah kita merasa minder atau rendah diri? Pernahkah kita merasa diri kita tidak sebaik atau tidak seberuntung orang lain? Kita sangat mungkin mengalami hal ini, namun hari ini kita mau bangkit dari rasa minder dan kita rindu firman Tuhan mengubahkan kita. Pagi ini kita mau belajar dari teladan tokoh Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Bagaimana ia boleh menang mengatasi kelemahannya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, sehingga kuasa Kristus turun menaungi aku. Perkataan Rasul Paulus memberikan kita semangat agar kita tidak menyerah oleh kelemahan ataupun keterbatasan yang ada dalam diri kita. Ada hal yang perlu kita pegang, yaitu keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita mengatasi segala kelemahan kita. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Allah menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, sehingga tidak seharusnya kita menjadi pribadi yang minder ataupun rendah diri. Karena kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan dan betapa Allah sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal apakah yang seringkali menjadi penyebab kita merasa minder? Rasa minder yang tidak teratasi dapat menimbulkan masalah yang sangat serius, di antaranya merasa diri tidak berharga, kita bisa menarik diri dari lingkungan, sikap pesimis yang semakin memburuk, tidak punya semangat juang untuk menjadi lebih baik, selalu menyerah dan merasa kalah, menjadi sangat sensitif dan mudah tersinggung, merasa hidupnya tidak berarti, tidak punya impian tentang masa depan yang lebih baik. Kelemahan yang ada dalam diri kita janganlah kita biarkan untuk tumbuh subur dan menjadi alasan bagi kita untuk tidak percaya diri dan dibelenggu oleh rasa minder. Kelemahan yang ada dalam diri kita biarlah membuat kita semakin belajar untuk bersandar penuh pada Tuhan, menyerahkan totalitas hidup untuk dibentuk di dalam tangan Tuhan, mempercayakan hidup kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus yang pastinya akan membawa kita pada perubahan yang semakin baik. Terimalah kasih karunia Allah dalam hidup kita yang akan membuat kita senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga mengalami kelemahan dalam hidupnya. Namun ia tidak mau membuka celah bagi iblis untuk mengintimidasi dan membuatnya menjadi terpuruk oleh kelemahan ini. Melainkan ia terus belajar mengandalkan Tuhan yang akan menyempurnakan dan menjadikannya kuat.
Rasul Paulus terus memandang Tuhan sehingga ia mengalami kuasa Kristus yang turun menaunginya. Hal yang luar biasa terjadi adalah Rasul Paulus bisa bermegah atas kelemahannya. Di saat banyak orang justru minder karena memiliki kelemahan, namun Rasul Paulus sebaliknya. Dengan penuh keyakinan, justru Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa tokoh inspiratif yang justru dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa dalam kelemahan mereka. Pertama, Thomas Alva Edison merupakan seorang penemu lampu pijar. Selain itu, Edison juga memiliki 1000 hak paten dan hasil temuannya bisa dengan mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sangka jika Thomas Alva Edison pernah memiliki keterbatasan mental. Edison mengalami gangguan fokus belajar, bahkan ia tidak bisa membaca sampai usianya mencapai 12 tahun. Ketika Thomas masih kelas 3 SD, Thomas dianggap tidak mampu belajar di sekolah, bahkan dia dipulangkan. Tapi mamanya tidak putus asa, setiap hari mamanya membacakan Thomas Alkitab. Singkat cerita, akhirnya Thomas menjadi anak yang cerdas. Kedua, Nick Vujicic adalah seorang penginjil dan motivator dari Australia. Nick sendiri merupakan penyandang disabilitas fisik karena Tetra Amelia Syndrome. Tetra Amelia Syndrome adalah gangguan kelahiran yang sangat langka, di mana anak dilahirkan tanpa tangan dan kaki, satu atau lebih lengan atau kaki tidak pernah berkembang selama pertumbuhan janin dan akan hilang saat anak dilahirkan. Hidup tanpa kaki dan tangan membuat Nick menjadi korban bullying sejak di masa sekolah. Akan tetapi bullying yang ia terima justru tidak menyurutkan niatnya untuk menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Nick sukses menjadi motivator di berbagai negara. Dengan berkeliling di lebih dari 47 negara, Nick telah berhasil memotivasi begitu banyak orang. Dia bahkan menjadi orang yang meyakinkan kedua orang tuanya untuk tetap kuat. Awalnya, keberadaannya nyaris membuatnya putus asa dan bahkan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Hingga pada akhirnya di usia 17 tahun ia bangkit. Dia percaya akan keindahan rencana Tuhan yang membawanya boleh menjadi berkat bagi banyak orang hingga saat ini. Bahkan kini ia mendirikan organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan penyandang disabilitas agar mereka bisa hidup mandiri. Kita juga bisa menang mengatasi rasa rendah diri. Bersama Tuhan kita akan dapat melampaui perkara yang mustahil. Mazmur 94 ayat 17-18. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Tuhan senantiasa menyokong dalam setiap kelemahan, sehingga kita dapat berkata, aku kuat karena kekuatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada yang perlu kita khawatirkan atas keterbatasan dan kelemahan yang kita miliki, karena kuasa Kristus menaungi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelangi kasih yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan melihat keindahannya. Kami akan kagum oleh karena kebesaran-Mu Bapa.
saatnya akan tiba nanti, kami akan melihat Tuhan kasih Tuhan yang sangat indah. Terima kasih Tuhan buat setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, karena akan ada selalu pelangi kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kembali Engkau ajar kami untuk kami tidak menjadi lemah oleh situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Terima kasih banyak Bapa, karena janji-Mu itulah yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk melangkah dengan iman. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Sungguh Tuhan, ketika Engkau di dalam kami, maka Tuhan, kami akan dapat melampaui setiap persoalan dalam hidup kami, dan kami akan menang. Kami akan menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan dinyatakan, bahkan kami akan bersaksi tentang pergumulan yang kami hadapi, dan Tuhan sudah berikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami kelemahan, biarlah Tuhan berikan kekuatan. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan, kami selalu berdoa dan berharap ada mujizat Tuhan. Apapun vonis yang disampaikan, tapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan mau melakukan mujizat-Mu, maka suatu hal yang besar akan terjadi. Bapa, biarlah di dalam setiap proses ini Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan terus menopang dengan kekuatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau belajar juga Tuhan, memandang pada Tuhan, bukan pada persoalan kami. Seringkali kami hanya bisa fokus melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Seringkali Tuhan, kami terlalu fokus melihat masalah yang membelit hidup kami. Namun Tuhan, ajar kami pada pagi hari ini, kami memandang kasih karunia Tuhan yang akan menyelesaikan setiap persoalan dan tantangan dalam hidup kami. Bapa, kami mau pegang janji firman Tuhan, dan kami mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk kami menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Engkau yang tuntun, Engkau yang memimpin langkah kami, dan sepanjang hari ini kami boleh menikmati setiap kasih kebaikan, dan kami boleh mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.